Sementara itu, di sayap utama Tamryong, tokoh-tokoh kunci Gyeonggwan berkumpul dan membahas tentang seorang pria misterius yang muncul seperti kilat dan bertindak gegabah, mirip badai petir yang dahsyat. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa mereka telah mendengar tentang keterampilannya dan bakatnya, tetapi menemukan pengangkatannya ke Gyeonggwan tidak biasa. Paeng Doyol menjawab, menyebutkan bahwa dia pernah bertemu seseorang bernama Hamu Baek dengan nama yang sama. Anggota lain bertanya-tanya dengan keras apakah mereka pernah mendengar nama Hamu Baek sebelumnya, tetapi tidak bisa mengingat di mana. Paeng Doyol merasa tidak nyaman, mencoba menepisnya dengan mengatakan bahwa banyak nama terdengar mirip akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa hanya beberapa orang di Gyeonggwan yang menyadari kebenaran penuh tentang Hamu Baek, dan wajar jika instruktur lain tidak mengetahuinya. Paeng Doyol menunjukkan bahwa instruktur yang baik fokus pada pengajaran generasi berikutnya, menunjukkan keterampilan bertarung bawaan. Itulah mengapa mereka memprioritaskan Gyeonggwan. Percakapan mereka terputus ketika Tuan Mang bertanya tentang kesiapan mereka menghadapi ujian Hotgi. Pemimpin tim Tamryong berkomentar tentang keberuntungan mereka memiliki sejumlah besar peserta pelatihan muda yang menjanjikan. Dia menambahkan bahwa beberapa individu yang tidak diharapkan bergabung dengan Gyeonggwan sudah melakukannya. Paeng Doyol membagikan kegembiraan tentang acara tersebut dan menyatakan harapan tinggi. Kyungmoon, pemimpin tim Waryong, mencatat bahwa timnya juga memiliki sejumlah individu luar biasa, termasuk pendatang baru berbakat yang mengejutkan tahun ini. Paeng Doyol menanggapi dengan antusias, mengatakan bahwa ini adalah berita bagus dan menyoroti limpahan bakat yang siap memimpin Gyeonggwan. Dia menekankan pentingnya untuk sepenuhnya siap menghadapi acara Grand Hotji tahun ini dengan sekitar 2 bulan tersisa. Ketika ditanya tentang partisipasi tim naga besar di festival Hotji, pemimpin tim muda Gok Muyang menjawab bahwa tingkat keterampilan siswa pertama terkenal, tetapi partisipasi mereka masih belum pasti. Namun, dia berjanji akan memberitahu instrukturnya. Dia masih ragu apakah mereka akan bergabung. Seseorang menunjukkan bahwa ada peserta pelatihan dari keluarga Tang yang berasal dari Yungnom di tim naga besar. Mereka menyarankan bahwa tahun ini patut dicoba, terutama setelah absen selama 4 tahun, dan bersikeras bahwa partisipasi diperlukan kali ini. Gok Muyang bertanya apakah mereka benar-benar percaya itu, mengetahui bahwa orang-orang tertentu selalu mencoba meremehkannya dan mempermalukannya. Masalah sebenarnya terletak pada fakta bahwa instruktur peserta pelatihan ini adalah Hamu Baek sendiri yang dianggap sebagai bencana berjalan. Paeng Doyol menyela diskusi yang memanas, menekankan bahwa semua siswa berbakat dan memiliki peluang besar di depan mereka. Dia menegaskan pentingnya mempersiapkan diri secara matang untuk festival Hotgi tahun ini. Namun, dia diam-diam khawatir bahwa Hamu Baek mungkin akan menimbulkan masalah baru sebelum festival berakhir. Sementara itu, Hamu Baek asyik melatih para peserta pelatihan. Dia menjelaskan bahwa teknik 3 arah mungkin tampak seperti sekadar gerakan tangan, tetapi menguasainya akan mengungkap seni bela diri yang penuh dengan potensi dan aplikasi tak terbatas. Dia menunjukkan bahwa serangan langsung yang mereka latih sekarang adalah bagian dari seni ini, meyakinkan mereka bahwa setelah menguasai gerakan dasar, mereka akan mampu mengembangkan berbagai teknik turunan. Hamu Baek terus mengamati peserta pelatihan, memperhatikan bahwa postur dan teknik Yeon Hamin adalah yang terbaik di antara mereka, seperti yang sudah dia antisipasi. Sebelumnya, dia berpikir bahwa bakat dan tekad dan Mok Unri adalah yang terkuat, tetapi kini Yeon Hamin menonjol sebagai yang paling mengesankan. Dia berteriak kepada para peserta pelatihan untuk memotivasi mereka lebih jauh, mengingatkan bahwa mereka masih jauh dari penguasaan tingkat yang dibutuhkan untuk menjalankan teknik turunan. Dia menekankan pentingnya fokus pada dasar-dasar dan bekerja lebih keras.
Berbalik ke Dan, dia menginstruksikannya untuk berdiri lebih tegak dan menerapkan lebih banyak kekuatan pada genggamannya. Dia juga menunjuk pada sikap Sun Jin, mengarahkannya untuk menyesuaikan pijakan dan memperbaiki sudut kakinya yang salah posisinya. Sambil tersenyum, Hamu Baek merasakan kepuasan dan kebanggaan atas usaha pelatihannya. Namun, momen itu terganggu oleh seorang pekerja yang memasuki tempat latihan untuk memberitahu bahwa peralatan yang dipesannya sudah siap. Hamu Baek berterima kasih kepada pekerja itu yang segera pergi. Hamu Baek memanggil para peserta pelatihan dan menyuruh mereka beristirahat lalu pergi ke halaman terbuka dekat asrama mereka. Semua orang terkejut dengan instruksi tiba-tiba ini. Tetapi Sun Jin menyarankan bahwa mungkin instruktur hanya ingin memberi mereka istirahat. Namun, saat tiba di halaman, mereka tercengang melihat deretan besar alat berat dan perkakas besi. Baek Li Pyong bertanya kepada Hamu Baek tentang tujuan peralatan berat itu dan apakah mereka benar-benar membutuhkannya. Dengan ekspresi licik, Hamu Baek menjelaskan bahwa batu yang mereka gunakan untuk pelatihan memiliki batasnya, dan mulai besok mereka akan menggunakan peralatan baru ini. Para peserta pelatihan terkejut dan bingung melihat peralatan itu lebih mirip alat penyiksaan daripada alat pelatihan. Dan dengan gugup berkomentar bahwa dia mungkin akan meninggalkan pelatihan sepenuhnya terkuras. Dengan nada nakal dan tatapan sinis, Hamu Baek menjawab bahwa karena Dan masih punya tenaga untuk bicara, itu berarti mereka belum didorong cukup keras dan mereka bisa mulai menggunakan peralatan itu hari ini. Seiring waktu berjalan dan rezim pelatihan baru dimulai, Sun Jin berkomentar tentang betapa cepatnya hari-hari berlalu dan mencatat keindahan cerah bulan Mei, musim yang sempurna untuk pelatihan dan kegiatan luar ruangan, dan membalas bahwa meskipun cuacanya mungkin bagus, seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia menambahkan bahwa peralatan logam itu bahkan mulai muncul di mimpinya. Yeon Hamin menyarankan agar dia makan dengan baik karena tubuhnya membutuhkan energi untuk mengatasi pelatihan intensif. Juga menekankan pentingnya latihan peregangan. Sun Jin berkomentar bahwa instrukturnya baru-baru ini makan di sayap utara. Tampak sangat menikmati makanan lezat, sementara meninggalkan mereka terkubur dalam kelelahan pelatihan. Dan menyarankan bahwa karena instruktur belum datang, mereka bisa pergi ke sayap selatan. Namun mereka ragu-ragu, takut akan konfrontasi lain dengan kelompok Tamryong yang merepotkan. Sun Jin bertanya pada Dan apakah dia benar-benar takut pada kelompok menyebalkan itu, menambahkan bahwa meskipun instruktur tidak bersama mereka hari ini, mereka tidak perlu khawatir selama Sun Jin dari keluarga Tang ada di sana. Anggota lain mendukungnya, mengatakan bahwa tidak ada hal buruk yang mungkin terjadi, dan bahwa kelompok Tamryong tidak terlalu istimewa, tidak seperti biasanya. Secara teknis, Dan merasakan ketidaknyamanan mendalam hari itu, yang terbukti dibenarkan ketika mereka menghadapi kelompok yang merepotkan itu. Kelompok itu sedang berdiskusi, dan kali ini termasuk individu yang sangat menjengkelkan, Dang Chu. Dang Chu mulai mengejek, bertanya mengapa Pangeran Tampan Changdu, Sun Jin, ada di sini. Dia berkomentar bahwa ketika mendengar tentang Sun Jin bergabung dengan unit naga besar, ini adalah pertama kalinya dia melihat wajahnya. Sun Jin menoleh ke arah sumber suara dan mengenali sosok provokatif Dang Chu yang mengganggunya. Meski begitu, dia tetap mendekatinya. Dang Chu mengungkapkan keterkejutannya karena belum pernah bertemu Sun Jin sebelumnya, menambahkan bahwa sungguh luar biasa bagaimana keluarganya dengan mudah mengirim salah satu anggotanya ke tempat seperti unit naga besar. Sun Jin membalas bahwa ada berbagai alasan untuk itu. Sementara itu, Dan diam-diam menjelaskan kepada yang lain bahwa orang ini tampaknya memiliki hubungan pribadi dengan Sun Jin. Yang lain berspekulasi bahwa Dang Chu mungkin berasal dari klan Tang yang sama, dan memperhatikan ketidaknyamanan di wajah Sun Jin,
dan berkomentar bahwa ekspresinya jelas menunjukkan kejengkelan. Frustrasi Sun Jin terlihat jelas di matanya, menegaskan ketidaksenangannya bertemu Dang Chu di tempat ini. Dang Chu mulai memperkenalkan Sun Jin kepada siswa pertama dari Tam Ryong, Namgung Jio dan Namgung Jiu dari klan Namgung yang terkenal, Wu Jia dari klan Mudang, dan Yo Ho Jun dari klan Huan, yang juga anggota unit naga besar. Dang Chu kemudian menyapa Sun Jin sebagai anggota terkenal dari keluarga Tang, dan yang lain menyambutnya dengan hormat. Namun Dang Chu melanjutkan dengan pernyataan provokatif, menyiratkan bahwa Sun Jin mungkin lebih suka metode licik dan berpegang pada hal-hal yang pada akhirnya tidak memiliki nilai. Dia mengejek Sun Jin, menyarankan bahwa pelatihan eksternal dan teknik tiga seni yang diajarkan di unit naga besar adalah yang terbaik yang bisa dicapainya. Sun Jin dan yang lainnya semakin kesal, dan Sun Jin bertanya-tanya apakah Dang Chu sengaja mencoba memprovokasi mereka untuk berkelahi. Dang Chu dengan dingin menjawab bahwa dia hanya menyapa mereka dan tidak berniat menimbulkan masalah. Sun Jin kehilangan kesabaran, menyuruhnya pergi jika dia tidak punya urusan di sana. Dang Chu tertawa jahat, bertanya mengapa Sun Jin begitu mudah teriritasi. Sun Jin sepenuhnya mengabaikannya, berjalan lewat seolah Dang Chu tidak ada, dan memberitahu kelompoknya untuk pergi karena tidak ada gunanya bertahan. Namun, ketegangan meningkat ketika Dang Chu sengaja menabrak Sun Jin tanpa meminta maaf, berdiri di sana dengan sikap acuh tak acuh. Rekan-rekan Sun Jin memperhatikan ketegangan dan menyadari bahwa hubungan antara keduanya sangat buruk, dengan Dang Chu sengaja mencoba memprovokasi dia, dan menyarankan agar mereka segera pergi untuk menghindari konflik lebih lanjut dan memanggil Sun Jin untuk mengikuti. Tetapi Dang Chu tidak berhenti, melanjutkan dengan komentar mengejek. Kali ini, dia menargetkan anggota pasukan ke-7. Dia mengarahkan komentar pada Yeon Ha-min, dengan sinis mengatakan bahwa penampilannya yang berkelas tidak cocok dengan tempat konyol, seperti unit naga besar. Yeon Ha-min merasa kesal tetapi tetap diam, mengetahui tujuannya adalah untuk memprovokasi mereka. Namun, komentarnya berhasil membuat marah Baek Li Pyong, yang memperingatkan Dang Chu untuk menghentikan perilaku kurang ajarnya. Sun Jin juga memperingatkan Dang Chu untuk tidak menyapa rekan satu timnya dengan cara seperti itu lagi, menyatakan bahwa mereka tidak terbiasa dengan gaya menyebalkannya. Dang Chu menjawab dengan nada mengejek, mengklaim bahwa dia hanya bersikap sopan dan tidak bermaksud menyinggung. Namgung Jiu campur tangan, mencoba meredakan situasi. Dia mengakui bahwa kata-kata Dang Chu tidak pantas untuk seseorang sekelas Sun Jin, yang sangat menguasai adat istiadat klan. Namgung Jiu tahu bahwa anggotanya tidak bisa menantang keluarga Tang, bahkan jika pembicara adalah yang termuda dalam klan. Meski begitu, Namgung Jiu mendekati anggota pasukan ke-7 dan meminta maaf atas nama rekan setimnya. Namun, dan mempertanyakan mengapa Namgung Jiu yang meminta maaf, menunjukkan bahwa orang yang membuat komentar menyinggung seharusnya yang melakukannya. Dang Chu membalas dengan arogan, bertanya siapa dan untuk menentukan apa yang dapat diterima atau tidak. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa tingkat keahliannya cocok dengan unit naga besar. Ini benar-benar membuat Sun Jin marah, yang menuntut Dang Chu segera meminta maaf atas komentar kasarnya. Dang Chu dengan keras kepala menolak, mengatakan dia akan meminta maaf ketika babi bisa terbang, dan mulai mengumpulkan energi internalnya. Dia menantang, dan untuk membuktikan apakah dia hanya pandai bicara. Dalam sekejap, Dang Chu bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju Dan, begitu cepat sehingga bahkan Namgung Jiu tidak bisa menghentikannya. Dia menutup jarak dengan kecepatan mencekangkan, meninggalkan, dan membeku, tidak mampu membela diri atau bergerak, dan berada di ambang menerima serangan Dang Chu. Di saat terakhir, Sun Jin bergegas masuk dengan energi internal penuh, mencegat serangan dan melindungi Dan.
Sun Jin memberitahu Dang Chu bahwa dia telah melewati setiap batas kali ini dan tindakannya ceroboh. Dang Chu yang mendidih karena marah menuntut Sun Jin mundur, beralasan bahwa ini hanya antara dia dan Dan. Sun Jin menolak, menunjukkan bahwa Dang Chu adalah orang yang memulai penghinaan, dan menyatakan bahwa sebagai pemimpin pasukan ketujuh, dia tidak akan membiarkan siapapun melukai rekan satu timnya. Keduanya bertabrakan dengan energi internal mereka, mengarah ke konfrontasi yang intens. Sementara itu, di sayap utara Tamreong, Ha Mu Baek sedang menikmati hidangan baru dari menu. Dipenuhi kegembiraan karena dia belum mencicipi pangsit Xiaolongbao ini dalam waktu yang lama. Setelah selesai makan, dia mempertimbangkan untuk tidur siang sebentar sebelum kembali ke peserta pelatihannya. Namun, dia tiba-tiba berhenti, merasakan pancaran energi internal milik Klantang yang membangkitkan rasa penasarannya. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa menjadi sumber energi ini, karena dia tahu bahwa Sun Jin adalah satu-satunya anggota Klantang yang hadir di daerah tersebut. Namun, apa yang dia rasakan sekarang bukan hanya energi Sun Jin. Di arena pertarungan, pertempuran antara Dang Chu dan Sun Jin semakin intens. Dang Chu mengungkapkan keheranannya bahwa Sun Jin mampu memblokir serangannya hanya dengan teknik 3 kekuatan. Menambahkan bahwa dia tidak percaya orang yang melawannya sekarang adalah Master Tang yang sama. Sun Jin menanggapi dengan marah, menuntutnya diam dan menunjukkan bahwa kekuatan teknik 3-nya melampaui semua absurditas teknik Dang Chu. Dang Chu menjawab dengan arogan bahwa bahkan dalam keadaan seperti itu, Sun Jin berperilaku dengan arogansi dan martabat palsu, meskipun tidak memiliki peluang untuk mengalahkannya. Dia lalu menarik senjatanya dan memberitahu Sun Jin bahwa dia sekarang akan menghancurkan teknik 3 kekuatan yang dibanggakannya. Senjata Dang Chu adalah cambuk bersegmen panjang, dipenuhi dengan energi internal yang sangat besar. Sun Jin terkejut dengan senjata baru itu dan peningkatan tiba-tiba Dang Chu ke tingkat kekerasan seperti itu. Penonton juga terkejut dengan penggunaan senjata mematikan seperti itu oleh Dang Chu. Mereka mengomentari bahwa Sun Jin sekarang dalam bahaya besar. Bahkan Nam Gung Jiu melihat tindakan Dang Chu sebagai sembrono dan percaya bahwa itu berpotensi menyebabkan masalah lebih lanjut, menempatkan semua orang dalam situasi berbahaya lainnya. Dang Chu bersiap meluncurkan serangan ganas pada Sun Jin, menantangnya untuk memblokir bahkan satu serangan kuatnya dengan gaya cambuk ular roh. Sun Jin merasakan bahaya dan tidak tahu bagaimana menghindari atau melawan serangan itu. Dia menyadari bahwa dalam kondisinya saat ini, dia tidak akan mampu menghadapi cambuk tersegmentasi, terutama setelah menggunakan teknik 3 kekuatan. Ini mungkin memaksanya untuk menggunakan seni bela diri Klantang. Saat cambuk mendekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dia harus berpikir cepat untuk menghindari serangan itu. Sun Jin menggunakan teknik khusus miliknya sendiri, yang dikenal sebagai teknik Trion kembali ke asal, yang memungkinkannya untuk secara terampil dan cepat menghindari semua serangan cambuk Dang Chu. Namun, dia tahu bahwa hanya mengandalkan energi internalnya yang tinggi tidak akan mampu bertahan dengan kecepatan ini untuk waktu lama. Selain itu, seni bela diri yang dia pelajari dari Klantang tidak dieksekusi dengan benar, dan sekarang bukan saatnya untuk bereksperimen. Teman-teman Sun Jin menyaksikan pertarungan dari jauh dengan cemas dan takut. Ekspresi ketakutan bahwa Sun Jin mungkin terluka karena kekerasan dan kecerobohan Dang Chu, dan merasa tidak berdaya dan ingin campur tangan. Tetapi dia menyadari bahwa intervensinya akan lebih menghambat Sun Jin daripada membantunya. Dang Chu mengejek gerakan Sun Jin, mengatakan bahwa anggota paling terkenal dari Klantang tampak seperti anak kecil yang mencoba berjalan untuk pertama kalinya. Dia menambahkan bahwa bahkan cacing, jika ditempatkan dalam pertarungan ini, akan bergerak dan bertarung lebih baik. Dia melanjutkan,
Jika kamu sangat senang berguling ke kiri dan kanan, aku akan menunjukkan bagaimana aku bermain denganmu, seperti cacing yang aku samakan denganmu. Lalu meluncurkan serangan cepat dan tiba-tiba. Sun Jin terkejut dengan perubahan total dalam gerakan cambuk, membuatnya lebih sulit untuk dihindari atau diprediksi. Dia memang terpukul berulang kali, hingga sebuah pukulan kuat menghantam bahu kanannya. Tak lama kemudian, dia menerima serangan lain yang menyebabkan luka dalam di sisinya. Dang Chu bertindak seperti orang gila, menyerang dengan senjatanya ke segala arah tanpa menahan diri, menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Sun Jin lepas dari genggamannya kali ini. Serangannya begitu ganas hingga pakaian Sun Jin robek, memperlihatkan bekas luka dan memar di tubuhnya. Saat itu, Sun Jin tidak bisa memikirkan apapun kecuali bahwa teknik transformasi baru Dang Chu melebihi kemampuannya untuk bertahan atau melawannya pada levelnya saat ini. Pasukan ketujuh telah mencapai batas mereka, tidak tahan melihat kawannya dipukul dengan brutal, dan berteriak dengan penuh semangat, mengatakan dia akan bergabung dengan Sun Jin untuk mengalahkan Dang Chu bersama. Namun, Baek Li Pyong menghentikannya, menyatakan bahwa pertempuran ini hanya antara Sun Jin dan Dang Chu, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Dan dengan marah bertanya, apa maksudnya dengan mengatakan perkelahian itu hanya di antara mereka? Menambahkan bahwa dia tidak akan hanya menonton saat Sun Jin menderita. Jika semua orang berdiri dengan malas, saya tidak akan melakukannya. Saya akan mengakhiri lelucon ini sendiri, katanya. Baek Li Pyong menjawab, menyuruhnya berhenti berpikir secara naif, menunjukkan bahwa bahkan Sun Jin yang terkuat di antara mereka telah berakhir dalam keadaan sangat buruk dan merasa kesal, tetapi akhirnya menyadari bahwa Baek Li Pyong benar dan intervensi apapun dari mereka sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Dang Chu berteriak pada Sun Jin, mengatakan bahwa dia seharusnya tetap diam dan membusungkan dada hanya jika dia bisa mendukungnya dengan tindakan. Tepat saat dia bersiap memberikan lebih banyak cambukan, seseorang campur tangan untuk menghentikannya. Itu Nam Gung Jiu yang memberitahu Dang Chu bahwa pertarungan telah berakhir dan hasilnya sudah diputuskan. Nam Gung Jiu melihat Dang Chu dengan tatapan marah yang tidak biasa, membuat Dang Chu tidak nyaman saat menyadari dia telah kehilangan kendali. Dang Chu dengan enggan berhenti bertarung dan meninggalkan daerah tersebut tanpa menunjukkan perhatian terhadap kondisi kritis yang dia tinggalkan untuk Sun Jin. Sementara itu, Sun Jin hampir tidak bisa berdiri, bernapas berat. Tubuhnya gemetar karena rasa sakit dan kelelahan saat energi internalnya terkuras. Dia terkejut bahwa Dang Chu akhirnya menghentikan serangannya dan secara bertahap mengangkat kepala meski berdarah dan penuh luka. Meskipun dalam keadaan menyedihkan, dia merasa bersyukur setelah menghadapi Dang Chu sendirian tanpa membahayakan timnya. Sun Jin berpikir bahwa jika dia masih di kelantang, dia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran ini. Dia juga menyadari bahwa pelatihan melelahkan di bawah pengawasan Hamu Baek telah membuahkan hasil. Namun, dia akhirnya pingsan, mendorong timnya untuk bergegas ke arahnya, khawatir bertanya tentang kondisinya, dan mendukungnya mengatakan dia akan menggendongnya meskipun setiap gerakan atau sentuhan pada tubuh Sun Jin membuatnya kesakitan. Baek Li Pyong melirik ke belakang dan melihat Dang Chu dan timnya pergi tanpa menunjukkan rasa hormat terhadap kondisi Sun Jin. Dia berteriak marah, bertanya kemana mereka buru-buru pergi, tetapi Sun Jin menyela, mengucapkan terima kasih kepada Baek Li Pyong karena telah mengelola situasi dengan baik. Baek Li Pyong menjawab bahwa dia hanya melakukannya demi Sun Jin, tidak ingin hal-hal menjadi lebih buruk. Sun Jin mengikuti tim Dang Chu dengan mata kontemplatif, yakin bahwa Hamu Baek lebih kuat dari mereka semua, dan bahkan Dang Chu tidak bisa menghadapinya. Pada saat itu, Hamu Baek akhirnya tiba, berkomentar sinis bahwa Sun Jin tidak terlihat baik sama sekali. Para peserta pelatihan terkejut dengan kedatangannya,
dan bertanya kapan dia datang. Dia menjawab bahwa dia sudah ada sejak Dang Chu menarik cambuk tersegmentasinya. Dan dengan marah bertanya mengapa dia tidak campur tangan untuk menghentikan mereka menyakiti Sun Jin. Ha Mubaek menanggapi bahwa itu adalah pertarungan kekanak-kanakan antara siswa dan akan konyol untuk ikut campur setelah pertarungan dimulai. Namun, dia mencatat bahwa prioritas sekarang adalah mengobati cedera Sun Jin. Sun Jin setuju untuk pergi bersama pelatih untuk pengobatan, dan Ha Mubaek menginstruksikan peserta pelatihan untuk membawa Sun Jin ke ruang perawatan dengan cepat, tanpa menyebabkan penundaan. Dan, dengan air mata di matanya, meminta Sun Jin untuk naik ke punggungnya agar dia bisa menggendongnya. Sun Jin setuju tetapi meminta dan untuk berhenti bereaksi berlebihan dan membawa Sun Jin dan tim bergegas ke ruang medis sementara Ha Mubaek melihat mereka berlari. Ha Mubaek merasa bahwa hal-hal menjadi lebih menarik dan menyadari bahwa dia perlu belajar lebih banyak tentang festival Hotji yang disebutkan oleh instruktur lain. Di bawah matahari terbenam, Ha Mubaek mengumpulkan kembali para peserta pelatihan dan berbicara kepada Sun Jin, menanyakan apakah dia tidak merasa marah dan frustrasi karena dipukuli oleh seseorang seperti Dang Chu. Dia kemudian memberitahunya bahwa lain kali dia perlu dipenuhi dengan kemarahan dan keinginan untuk balas dendam, karena jika matanya tetap mati seperti ini, dia tidak akan pernah berhasil. Dia menyatakan bahwa Dang Chu memang orang yang menyebalkan dan tidak etis sampai-sampai bahkan dia sebagai pelatih merasa jijik dan tidak bisa tetap netral terhadapnya. Ha Mubaek menambahkan bahwa wajar saja jika Sun Jin merasa tertekan, marah dan frustrasi dengan dirinya sendiri. Tetapi dia meyakinkannya bahwa dia hanya perlu memanfaatkan emosi negatif ini untuk memperkuat dirinya dan mempersiapkan diri untuk balas dendam. Dengan cara ini, semua perasaan negatifnya akan hilang. Sun Jin terkejut dengan pernyataan pelatih tentang balas dendam dan bertanya apa maksudnya. Ha Mubaek menjawab bahwa dia telah menemukan kesempatan bagus baginya untuk mendapatkan kembali martabatnya dan bertanya apakah dia pernah mendengar tentang festival Hotge. Dia menjelaskan bahwa festival ini adalah acara pertarungan kelompok khusus untuk peserta pelatihan pertama di Gyeongbokgung. Dia melanjutkan bahwa acaranya seperti latihan kelompok taktis, simulasi pertempuran masa perang, kondisi yang membuat peserta pelatihan tertarik dengan kata-katanya dan meminta rincian lebih lanjut.